waktu Mbah Harjo mendirikan Esa Trate pertama kali, itu bentuknya apa? Apakah paguron, organisasi, apa paseduluran? Didirikan tahun 1922 dengan nama PSC itu masih bersifat paguron murni. Nah, terus Juli tahun 48 berubah menjadi tanda kutip organisasi. Kenapa kok saya sampaikan tanda kutip organisasi? Dijelaskan oleh Pak Darsono, salah satu yang menggagas adanya kongres pertama di bulan Juli tahun 48 ini, dan itu dimuat di Mukadimah. Sekedar syarat bentuk lahir, disusunlah organisasi persaudaraan Setia Hati Trate sebagai ikatan antara saudara Esa yang bergawe sebagai pembawa dan pemancar cita. Dan ini dalam penjelasannya Pak Darsono menyampaikan bahwa organisasi ini bukan hal yang prinsip. Esa pernah berkembang tanpa organisasi. Bila mana suatu ketika organisasi ini malah mempersulit Esa, ya bisa dirubah sesuai keadaan. Artinya apa? Ini contoh kasus. Saat ini Esa Trate sedang mengalami ujian, ya dan mungkin ada perbedaan pendapat lah. Kalau kita menyelesaikan secara organisasi, jelas tidak bisa. Karena itulah organisasinya tanggalkan dulu. Kita kembali kepada ajaran, kita kembali kepada persaudaraan. Insya Allah para sesepuh dulu sudah nyampaikan, sok nenek geger Esa Trate, kembalikan kepada ajaran. Insya Allah itu akan menyelesaikan permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan Esa Trate Jaya. Kembali malam hari ini, kami dari tim Humas Esa Trate Pusat Madiun akan melakukan bincang-bincang dengan Mas Bagus Rizky, kemudian Mas Golong, dan Mas Eko. Beliau adalah pengurus Esa Trate Komisariat Padepokan Agung Madiun, dalam rangka memberikan informasi yang benar, santun dalam menginformasikan, dan mempererat tali persaudaraan. Telah hadir bersama kami Mas Bagus Rizky Dinarwan, Ketua SH Trate Komisariat Padepokan Agung Madiun. Setelah melakukan kegiatan pembekalan pembinaan kepada calon warga baru di Komisariat Padepokan Agung Madiun, mohon izin Mas Bagus untuk melakukan bincang-bincang seputar kegiatan pada malam hari ini. Mas Bagus, setelah kami mengikuti juga tadi keesaan yang jenengan berikan kepada adik-adik calon warga baru, kok saya lebih membaca bahwa Mas Bagus sangat menekankan terkait adanya budi luhur, terkait nilai-nilai ada ajaran di Esa Trate. Mungkin bisa lebih dijabarkan Mas Bagus? Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anam. Jadi dalam kesempatan ini kami memberikan pembekalan bagi adik-adik. Sebenarnya tidak lepas dari sebenarnya apa sih itu Esa Trate. Dan jika kita pengen mengetahui Esa Trate, ya insya Allah itu sudah termaktub di Mukadimah. Karena itu tadi kami sampaikan bahwa didikan pertama di Esa Trate ada di Mukadimah alinea pertama, kalimat pertama. Apa itu? Bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Nah, yang dimaksud kalimat ini adalah apa? Penghargaan terhadap keberagaman, penghargaan terhadap kebinekaan. Nah, jadi harapannya adalah adik-adik nanti begitu disahkan bisa menghargai satu sama lainnya, bisa menghargai baik sama warga Esa Trate ataupun kepada kelompok masyarakat lainnya. Karena itulah harapan di Esa Trate, bahwa kita ini dilahirkan dalam konteks yang berbeda-beda, diberikan ke derajat dunia yang berbeda-beda, yaitu baik suku, agama, ras atau golongan, tapi sebenarnya kita sama-sama lahir ke dunia ini karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian menyinggung terkait keberagaman, kebinekaan.
ini juga mempersiapkan adik-adik sebagai calon warga baru nanti setelah disahkan lebih bisa memahami dalam menjalankan NKRI ya, negara Indonesia yang bermacam-macam dari suku, karena juga memang Desa Trate berasaskan Pancasila gitu ya Mas Bagus. Jadi itu sebenarnya tidak lepas dari didikan di Desa Trate. Kalau kita mau melihat lambang itu kan ada kuncup, setengah mekar dan mekar. Dan bunga teratenya pun ada banyak ragamnya. Terate itu ada yang putih, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang biru, ada yang merah muda. Artinya apa? Keberagaman ini memang sudah kehendak dari Sang Pencipta. Dan sebagai warga Desa Trate harus paham bahwa Desa Trate itu tidak bisa dijadikan satu warna. Bahwa keberagaman itu adalah sunatullah yang memang harus kita hargai. Yaitulah didikan Desa Trate, saling menghargai, akhirnya saling hormat menghormati sebagai sesama insan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Demikian Mas Bagus, sedikit bincang-bincang kita pada malam hari ini. Insya Allah next nanti disambung lagi dengan pokok bahasan yang lain, bersambung istilahnya. Demikian perbincangan kami pada malam hari ini bersama Mas Bagus Rizky Dinarwan, Ketua SH Trate Komisariat Padepokan Agung Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.